Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Taufik, dalam Kuliah Cerdas bersama PKSD UMS. Bagaimana kabarnya semua? Semoga diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi kita yaitu jenis-jenis teks bahasa Indonesia di sekolah dasar. Materi ini sebenarnya sudah pernah dibahas ya. Pada beberapa pertemuan sebelumnya Anda sudah membuat contoh, beberapa contoh jenis teks bahasa Indonesia dan teks sastra Indonesia, kemudian disajikan dalam bentuk video yang Anda unggah di Schoology. Kemudian ujian tengah semester kemarin juga Anda membuat dua teks, satu teks bahasa Indonesia dan satu teks sastra. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih teks bahasa Indonesia yang benar itu. Nah, mari kita mulai. Teks yang pertama yaitu teks deskripsi atau penggambaran. Teks deskripsi adalah bentuk teks yang melukiskan suatu objek. Nah, objek itu bisa berupa makhluk, benda, daerah, atau kejadian. Dijelaskan secara detail dan lengkap sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Teks deskripsi membantu alat indera pembaca bisa seakan-akan menangkap sensasi dari objek yang digambarkan. Nah, kita kan tahu alat indera ada 5, berarti teks deskripsi ini membantu pembaca itu seolah-olah bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasakan, atau bisa merasakan sensasi. Itu namanya sensasi ya, jadi rangsangan terhadap alat indera itu. Ciri-ciri teks deskripsi yaitu yang pertama tentu saja menggambarkan suatu objek. 2. Karakter yang tampak dari objek tersebut dijelaskan secara rinci. Kemudian melibatkan kesan indera atau disebut sensasi dan bisa dirasakan langsung objek yang digambarkan. Contoh, nah ini contoh teks deskripsi sederhana. Boni kucingku. Ini kucing saya. Namanya Boni. Berwarna hitam dan putih. Bulunya halus sekali, kukunya panjang. Nah, berwarna hitam dan putih ini menunjukkan sensasi penglihatan. Kemudian bulunya halus sekali menunjukkan sensasi indera peraba. Teks petunjuk atau teks arahan atau teks prosedur. Teks petunjuk adalah teks yang memuat tata cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu secara jelas, rinci, dan lengkap agar pembaca dapat memahami dan mempraktikkan kegiatan itu dengan baik, benar, dan cepat. Nah, jenis teks petunjuk itu ada 3. Pertama, petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kedua, petunjuk untuk menggunakan sesuatu. Ketiga, petunjuk untuk membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk atau arahan atau prosedur yaitu menggunakan kalimat perintah, disusun secara runtut dan singkat, serta menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Berikut contoh teks petunjuk. Cara menggunakan setrika listrik. Colokkan kabel setrika ke stop kontak. Atur panas setrika sesuai keinginan. Tunggu sampai panas. Setelah panas, setrika pakaian sampai rapi. Setelah selesai, atur panas setrika ke awal dan cabut kabel setrika dari stop kontak. Ini mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jadi karena ini kalimat perintah, jadi seharusnya tanda seru ya. Atau yang sekarang sedang viral di sosial media, misalnya teks petunjuk membuat kopi dalgona misal, seperti itu masuk dalam teks petunjuk juga. Nah, selanjutnya teks terima kasih.
Teks terima kasih adalah teks yang mengungkapkan rasa bahagia, rasa hormat, serta rasa syukur pada pihak yang telah memberikan hal yang positif atau kebaikan. Cirinya kalimatnya sederhana dan berisi rasa syukur atau ungkapan terima kasih tentu saja. Jadi teks terima kasih ini sebenarnya bisa berupa teks jenis-jenis beberapa macam, intinya memuat unsur rasa terima kasih. Ini contoh yang disajikan di slide itu. Terima kasih Dini sudah membantu ibu menyapu halaman, menyirami bunga, membereskan kamar tidur. Ibu sayang Dini. Nah, ini dalam bentuk narasi singkat ya. Demikian materi pada episode kali ini dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Taufik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.